Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syara dengan NIM A1S123103. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Jambi angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar-dasar pendidikan dalam keluarga. Beberapa poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada pengertian, tujuan, fungsi, tanggung jawab anggota keluarga, dan pola asuh. Yang kedua ada kewajiban dan hak anggota keluarga dan komunikasi dalam keluarga. Yang ketiga ada konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Yang keempat ada jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Yang kelima, keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Dan yang terakhir ada sikap keluarga menghadapi globalisasi. Oke, kita masuk ke poin pertama yaitu pengertian keluarga. Menurut Latipun, keluarga adalah lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi, dan pembentukan pola pikir kebudayaan serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Sedangkan menurut Coleman dan Creasy, keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan 2020, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Selanjutnya ada fungsi keluarga. Fungsi keluarga menurut WHO yaitu yang pertama fungsi biologis, upaya bereproduksi, pemeliharaan dan membesarkan anak, memberi makan, mempertahankan kesehatan dan rekreasi. Yang kedua ada fungsi ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan sumber penghasilan, menentukan alokasi sumber yang diperlukan, menjamin keamanan finansial. Yang ketiga ada fungsi psikologis, yaitu menyediakan lingkungan yang mampu meningkatkan perkembangan kepribadian yang dialami yang bertujuan untuk melindungi psikologis secara optimal. Yang keempat ada fungsi edukasi, yaitu mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima ada fungsi sosiokultur, yaitu melaksanakan transfer nilai yang berhubungan dengan perilaku, bahasa, dan tradisi atau adat. Selanjutnya ada tanggung jawab orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Yang kedua, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya putus. Sedangkan menurut Nizam, kewajiban orang tua yaitu memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosinya. Selanjutnya pola asuh menurut Harlock Subarsono. Yang pertama ada pola asuh otoriter, yaitu ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat. Seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya orang tua. Kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Yang kedua ada pola asuh demokratis, yaitu ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tua. Yang ketiga ada pola asuh permisif, yaitu ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa dan ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Poin kedua yaitu kewajiban dan hak anggota keluarga. Yang pertama ada kewajiban suami, yaitu memimpin keluarga, mencari dan memberi nafkah, bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga, mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab, menciptakan kedamaian, ketenangan jiwa dalam keluarga, memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga, menjadi suami yang baik untuk istri, dan ayah yang baik untuk anak. Selanjutnya ada hak suami. Yang pertama yaitu ditaati, dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Yang
Yang kedua, dibantu dalam pengelolaan rumah tangga. Yang ketiga, diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis maupun psikisnya. Yang keempat, citra dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Selanjutnya ada kewajiban ibu atau istri, yaitu yang pertama patuh dan taat kepada suami sesuai norma agama dan susila. Kedua, memberi kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, mengatur dan mengurus rumah tangga. Yang keempat, merawat, mendidik, dan melatih anak-anak. Yang kelima, memelihara, menjaga kehormatan keluarga. Yang keenam, menjadi istri yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anak. Selanjutnya ada hak ibu atau istri. Yang pertama, mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerja suami yang baik. Yang kedua, mendapatkan pendidikan atau bimbingan. Yang ketiga, mendapat perlindungan, keselamatan, dan ketentraman. Yang keempat, mendapat kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Yang kelima, dihargai, dipatuhi, dan mendapatkan komunikasi yang sehat. Selanjutnya ada kewajiban anak. Yang pertama yaitu menaati dan menghormati kedua orang tua. Yang kedua, berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, bersikap yang berdasarkan kasih dan sayang. Dan yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua. Hak anak yaitu yang pertama, mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarga. Yang kedua, nama dan citra yang baik. Yang ketiga, rasa aman. Yang keempat, kasih sayang. Yang kelima, pendidikan, bimbingan, dan arahan yang baik. Dan yang terakhir, terpenuhinya kebutuhan. Selanjutnya, komunikasi dalam keluarga. Manfaat komunikasi bagi keluarga: yang pertama, dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh keluarga. Yang kedua, menghindarkan dari salah sangka dan konflik. Yang ketiga, membawa keuntungan fisik maupun psikis. Yang keempat, hubungan kekeluargaan menjadi erat. Selanjutnya ada cara-cara komunikasi efektif, yaitu satu, komunikasi verbal yang efektif, yaitu dengan lisan dan tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal yang efektif, yaitu dengan kontak mata, ekspresi wajah, nada suara, gerak tubuh, postur atau sosok. Selanjutnya, konflik dalam keluarga. Konflik dalam keluarga adalah tantangan yang umum dan bisa diselesaikan dengan baik. Berikut ini beberapa penyebab, dampak, dan solusi konflik dalam keluarga. Satu, penyebab konflik dalam keluarga adalah yang pertama ada perbedaan pendapat. Setiap anggota keluarga pasti memiliki pendapat yang berbeda dan perbedaan pendapat ini bisa jadi salah satu penyebab konflik dalam keluarga. Yang kedua, ada belajar hidup dengan pasangan baru. Konflik yang sering dialami ketika suami dan istri baru saja menikah karena perbedaan kebiasaan yang harus disesuaikan. Yang ketiga, ada perbedaan penghasilan. Perbedaan penghasilan adalah penyebab konflik yang sering dialami, apalagi jika penghasilan istri lebih besar daripada suami. Yang keempat, saat anak memiliki pasangan. Konflik dalam keluarga yang terakhir yaitu saat anak mengenalkan pasangannya atau pacarnya kepada orang tua. Hal ini bisa menyebabkan konflik karena orang tua tidak setuju dengan pasangan dari anak. Yang kelima, ada perbedaan nilai dan keyakinan. Anggota keluarga yang memiliki perbedaan nilai dan keyakinan dapat menyebabkan konflik. Dampak konflik dalam keluarga. Yang pertama yaitu kesehatan fisik. Konflik dalam keluarga dapat berdampak pada kesehatan fisik seperti gangguan tidur, tekanan darah, masalah pencernaan, atau penurunan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, ada siklus konflik. Konflik dalam keluarga dapat menjadi siklus yang berulang di mana masalah yang sama terus muncul. Yang ketiga, ada gangguan kecerdasan emosional. Konflik dalam keluarga dapat mempengaruhi kemampuan anak-anak dalam mengatasi emosi dan hubungan sosial. Yang keempat, ada kurangnya rasa aman. Konflik dalam keluarga dapat mengurangi rasa aman dan stabilitas dalam lingkungan keluarga yang dapat mengganggu perkembangan anak-anak
dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, solusi konflik dalam keluarga. Yang pertama, berdiskusi. Dalam berdiskusi, sebaiknya ajak anak untuk berdiskusi dengan baik. Yang kedua, hindari sikap menuduh atau menghakimi. Hindari sikap menuduh atau menghakimi anggota keluarga yang menyebabkan masalah terjadi, dan bicaralah secara baik-baik dan dengarkan penjelasannya. Yang ketiga, penjelasan. Jika konflik terjadi, segera berikan penjelasan tentang masalah yang muncul dan cara menyelesaikannya. Yang keempat, ada pendekatan kolaborasi atau kompromi. Gunakan pendekatan kolaborasi atau kompromi untuk menyelesaikan konflik. Yang kelima, ada investasi pihak ketiga. Jika konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan, maka dapat dilakukan intervensi pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Poin ketiga yaitu konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Sehat menurut WHO mengandung pengertian yaitu kondisi kesehatan ideal baik secara biologis, fisiologis, dan sosial. Hal ini juga tentunya akan membuat seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal. Pengertian keluarga menurut desainer, keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, kakek, nenek. Keluarga bahagia adalah keluarga yang suportif dan tidak membesarkan ego masing-masing. Cara mewujudkan keluarga sehat dan bahagia yaitu yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, lingkungan yang bersih. Yang ketiga, tetapkan komitmen jujur sejak menikah. Yang keempat, jangan menutupi sesuatu. Yang kelima, buang jauh-jauh keinginan untuk berbohong. Yang keenam, berikan cinta dan kasih sayang secara tulus. Yang ketujuh, berikan pelayanan menyenangkan terbaik. Yang kedelapan, berikan kata-kata sopan dan lembut. Yang kesembilan, jangan pelit mengekspresikan rasa sayang. Yang kesepuluh, 4 pilar kehidupan keluarga. Yang ke-11, biasakan berpikir positif. Yang ke-12, tumbuhkan rasa saling percaya. Poin keempat yaitu jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Jenis keluarga menurut Friedman, yang pertama ada nuclear family atau keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masih menjadi tanggung jawabnya. Mereka tinggal dalam satu rumah, terpisah dari sanak keluarga lainnya. Keluarga inti terkait melalui hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Salah satu di antara mereka bisa bekerja di luar rumah untuk menafkahi keluarganya. Yang kedua ada extended family atau keluarga besar. Anggota keluarga besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tapi turut ditambah dengan saudara yang ada seperti kakek, nenek, keponakan, sepupu, paman, bibi, dan yang lainnya. Yang ketiga ada blended family. Blended family adalah keluarga inti yang dibentuk kembali melalui pernikahan antara suami dan istri yang pernah menikah sebelumnya. Keduanya memutuskan untuk tinggal di bawah atap yang sama dengan anak hasil pernikahan terdahulu. Yang keempat ada middle age atau elderly couple. Nah, tipe keluarga ini tuh hanya beranggotakan suami dan istri, sementara anak-anaknya itu sudah tidak tinggal di rumah yang sama dengan berbagai alasan, bisa karena sekolah, merantau di luar kota, atau sudah berkeluarga dan tinggal di rumah terpisah. Kelima ada nuclear date. Anggota keluarga tipe ini itu terdiri dari pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dan tinggal dalam satu rumah yang sama. Salah satu dari mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keenam ada single parent family. Ini merupakan tipe keluarga yang hanya dikepalai oleh satu kepala keluarga, suami atau istri. Itu akibat perceraian atau kematian. Keluarga ini tinggal bersama anak-anak yang masih menjadi
tanggungannya. Yang ketujuh ada single adult living alone. Ini merupakan tipe keluarga yang hanya terdiri dari seorang wanita atau pria dewasa. Mereka tinggal sendiri tanpa anak maupun saudara lain dan tidak berkeinginan untuk menikah. Selanjutnya, karakteristik keluarga. Yang pertama itu terdiri atas 2 orang atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Yang kedua, anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah, mereka tetap memperhatikan satu sama lain. Yang ketiga, anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial seperti peran suami, istri, anak, kakak, adik, mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya serta meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota keluarga yang lain. Selanjutnya, jenis-jenis anggota keluarga dibedakan menjadi 3, yaitu 1 berdasarkan cakupan. Itu terdiri dari keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga luas. Yang kedua itu berdasarkan perkawinan, terdiri dari monogami, poligami, dan poliandri. Yang ketiga itu berdasarkan jenis anggota. Nah, itu terdiri dari ayah, ibu, anak. Selanjutnya, karakteristik anggota keluarga. Yang pertama, kebersamaan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kekuatan kelompok. Yang keempat, toleransi tinggi di antara sesama. Yang kelima, asa, asi, asuh di keluarga dan sekolah. Poin kelima yaitu keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Beberapa cara atau peran keluarga dalam pembentukan karakter anak. Yang pertama ada internalisasi. Keluarga harus mengajarkan anak untuk memahami nilai-nilai yang benar dan salah. Ini membantu anak untuk memahami dan memperjelas perilaku yang baik dan benar. Yang kedua ada keteladanan. Kata-kata yang mampu menyentuh hati disertai dengan keteladanan adalah salah satu cara yang dapat digunakan keluarga untuk membentuk karakter anak. Yang ketiga, pembiasaan. Keluarga yang mengajarkan kebiasaan yang baik kepada anak seperti kebiasaan bermain bersih, membantu orang lain, dan menjaga lingkungan. Yang keempat ada nasihat. Nasihat dan cerita dapat digunakan untuk pembentukan karakter anak. Ini membantu anak untuk memahami dan menghadapi situasi yang sulit. Yang kelima, penghargaan dan hukuman. Memberi penghargaan kepada anak penting untuk dilakukan karena setiap orang ingin dihargai. Selain penghargaan, hukuman juga dapat diberikan untuk semakin membentuk karakter anak. Keenam ada tata krama. Keluarga harus mengajarkan tata krama kepada anak seperti menghormati orang tua dan menjaga keadilan. Yang ketujuh ada minus skolastis. Keluarga harus mengajarkan anak tentang pentingnya karakter dan akhlak, bukan hanya tentang kemahiran. Yang kedelapan ada mendengarkan. Keluarga harus mendengarkan dan memahami perasaan anak sehingga anak merasa disangka dan disupport. 9. Empati. Keluarga harus mengajarkan empati kepada anak sehingga anak dapat memahami dan menghormati perasaan orang lain. Dan poin terakhir yaitu sikap keluarga menghadapi globalisasi. Berikut ini beberapa cara peran keluarga dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Keluarga harus mendidik anak tentang nilai-nilai norma dan tradisi lokal yang penting. Ini membantu anak untuk memahami dan menjaga budaya lokal. Yang kedua, nilai kebangsaan dan Pancasila. Keluarga harus mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila kepada anak, seperti kebangsaan, keagamaan, dan kesatuan bangsa. Ini membantu anak menjadi pendukung negara dan bangsa. Yang ketiga ada kemajuan teknologi dan pembangunan. Keluarga harus mengemukakan kemajuan teknologi dan pembangunan. Ini melibatkan mendidik anak tentang kebenaran dan keaslian informasi, menjelaskan resiko dan bahaya online, dan menjelaskan pengaruh negatif dan konten yang tidak pantas atau merusak.
Yang keempat, pembangunan usaha mikro. Keluarga harus mendukung dan membantu anak dalam pengembangan usaha mikro. Ini membantu anak menjadi individu yang berprestasi dan berwirausaha. Yang kelima, ada peran ibu. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi arus era globalisasi. Ibu harus mempunyai wawasan yang mampu sejalan dengan teknologi dan perubahan lingkungan, serta memiliki pengetahuan agama dan iman yang kuat. Yang keenam, ada era revolusi industri 4.0. Keluarga harus mendidik anak tentang perubahan pola pikir dan pola hidup karena disruption yang mengakibatkan hilangnya banyak pekerjaan di era digital. Ini melibatkan mendidik anak tentang perubahan mendasar dan cara baru untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketujuh, ada perubahan kultur dan lifestyle di dunia. Keluarga harus mendidik anak tentang perubahan kultur dan lifestyle di dunia. Ini melibatkan mendidik anak tentang perubahan yang terjadi dalam kultur, lifestyle, dan budaya di dunia. Yang kedelapan, ada resiko meningkatkan masalah kesehatan mental. Keluarga harus mendidik anak tentang resiko meningkatkan masalah kesehatan mental seperti stres atau bunuh diri. Ini melibatkan mendidik anak tentang cara mengatasi stres dan menjaga kesehatan mental. Terakhir, peran keluarga. Keluarga harus mendidik anak tentang peran keluarga dalam menghadapi globalisasi. Ini melibatkan membentuk nilai-nilai dan etika yang kuat, mempromosikan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, dan membantu anak memahami dan mengolah pengaruh negatif yang mungkin akan muncul. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.